Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Sania di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Kenapa sih harus membahas teks laporan percobaan? Karena pekan ini kita akan mengadakan pembelajaran berbasis proyek, di mana khususnya anak kelas 9 akan mengolah hasil ternak menjadi bahan pangan yang memiliki nilai jual. Nah, tentunya ya kalian membuat teks laporan percobaan itu tidaklah mudah gitu. Maksudnya tanpa ilmu sebelumnya kalian tidak akan mampu membuat teks laporan percobaan. Maka dari itu hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan sendiri memiliki 3 ciri. Yang pertama itu fakta. Ya, fakta itu berupa data, yaitu data yang akurat, di mana kita tidak boleh membohongi atau mengira-ngira data tersebut. Contohnya, kalimat fakta itu seperti ini. Di dalam 100 mili jeruk peras terdapat 27 mg vitamin C. Nah, itu merupakan kalimat fakta. Sedangkan kalimat yang bukan fakta seperti ini bunyinya. Sekitar 100 mili jeruk peras terdapat sekitaran 25 mg vitamin C. Nah, karena ada kata sekitaran, berarti itu adalah kalimat praduga. Kita mengira-ngira bahwa data tersebut hanya praduga kita saja, bukan data asli. Nah, untuk ciri yang kedua adalah lengkap. Kenapa lengkap? Karena dalam teks laporan percobaan perlu diisi secara utuh untuk orang lain. Nah, kita tujuan untuk membuat teks laporan percobaan adalah untuk menambah wawasan orang lain, dan ketika teks laporan percobaan itu diisi setengah-setengah, maka orang lain tidak akan mendapatkan ilmu yang utuh, sehingga teks laporan percobaan akan harus dibuat secara utuh agar pemahaman orang lain lebih mudah. Dan yang ketiga adalah objektif. Objektif itu apa? Objektif itu kita memaparkan hasil laporan percobaan kita apa adanya, karena percobaan itu tidak selamanya berhasil, pasti ada kegagalan dan ada membanding-bandingkan, sehingga kita harus objektif, tidak boleh memanipulasi data atau membohongi publik gitu. Bahwa misalnya kalau kita ingin meneliti suatu objek harus secara terang-terangan. Contohnya seperti apa? Misalkan ya, kalau kita ingin meneliti saus yang ada di tukang jualan dan kita memberikan hipotesis atau praduga bahwa seluruh saus yang digunakan oleh para pedagang itu memiliki kandungan berbahaya. Padahal setelah diteliti oleh kita, setelah diuji cobakan oleh kita, tidak semua saus mengandung zat yang berbahaya. Nah, seperti itulah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian dan ciri-ciri dari teks laporan percobaan, kita akan melihat contoh dari teks laporan percobaan. Nah, contohnya seperti ini ya. Terlihat panjang, tapi ini adalah bentuk teks laporan percobaan yang lengkap. Nih, dimulai dari judulnya. Peneliti ingin menguji cobakan es krim sehat tanpa pewarna buatan. Judulnya ada es krim sehat tanpa pewarna buatan. Berarti pewarna yang digunakannya adalah pewarna alami. Dari mana ya? Berarti dari buah-buahan biasanya. Nah, diaplikasikanlah ke dalam tujuan yang pertama. Nah, tujuannya apa penelitian ini? Maksudnya eksperimen ini untuk mengetahui campuran rasa buah pada susu, apakah ada efek
uh, berubahnya warna atau tidak. Nah, seperti itu. Itu tujuan melakukan percobaan dalam penelitian ini. Dan yang kedua adalah kajian teori. Nah, kajian teori ini fungsinya apa? Kajian teori ini fungsinya untuk mengetahui apa sih yang akan digunakan, maksudnya pengertian dari istilah-istilah yang akan dibahas. Misalnya, karena ini menggunakan buah dan susu untuk membuat es krim, sehingga pengertian yang disematkan di laporan percobaan ini adalah pengertian buah dan susu, seperti itu. Setelah kita melakukan kajian teori berupa pengertiannya, kalian bisa searching di Google. Nah, ketiga ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini apa? Kira-kira alat apa yang digunakan untuk melakukan percobaan ini? Kira-kira apa nih? Di sini ada pisau, blender, dan panci. Dan bahannya adalah ada 1 liter susu cair, 1 sendok ekstra vanili, pisang, dan melon, seperti itu. Itu adalah alat dan bahan. Setelah kita menentukan alat dan bahan, kita buat nih prosedurnya atau cara kerja untuk menguji cobakannya. Jadi kan pasti kalau kita mau masak sesuatu itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, tuliskanlah di dalam prosedur atau cara kerjanya, karena dalam uji coba ini kita ingin membuat es krim pisang dan melon, maka tata cara pembuatannya atau prosedurnya harus dijelaskan secara spesifik. Jangan sampai nanti pisang dan melon malah dicampur gitu bersamaan, padahal ingin membandingkan pisang dan melon, es krim pisang dan melon. Nah, setelah kita melakukan prosedur, sudah menjelaskan prosedur atau cara kerja dari uji coba kita harus membuat tabel pengamatan. Nah, karena di sini ingin melihat dari tujuannya, ingin melihat apakah buah menghasilkan warna dan rasa. Nah, di sini berarti hasil pengamatannya seperti ini. Es krim pisang, dari segi rasa, jika dicampur dengan susu, rasa lebih dominan. Dan dari segi warna, warnanya tidak akan timbul gitu. Maksudnya di sini tidak ada perubahan warna, karena warna pisang itu warna putih gitu, walaupun kulit pisang warna kuning. Jadi dari segi warna, es krim pisang ini tidak menimbulkan warna. Dan kalau dari segi rasa, rasa es krim tersebut memang terasa dominannya buah-buahan. Dan yang kedua ada melon nih. Melon dicampur dengan susu menghasilkan rasa buah yang sedikit terasa atau sedikit rasa hambar ternyata. Dan dominannya susu, karena kita tahu ya kandungan melon itu lebih banyak air gitu dibandingkan rasa yang lainnya gitu. Dan dari segi warna sendiri, melon menimbulkan sebuah warna gitu dalam es krim berwarna kehijauan, karena daging melon sendiri warna hijau gitu ya. Setelah kita mengamati dan dibuat tabel gitu seperti itu, dibahaslah tabel tersebut gitu ke dalam bentuk deskriptif gitu. Tahu kan bentuk deskriptif kayak gimana? Jadi dijelaskan secara lebih rinci lagi seperti itu. Nih di paragraf pertama membahas tentang tabel tersebut. Setelah yang di paragraf kedua ternyata ditemukan fakta baru bahwasannya buah dan susu itu tidak bisa diolah. Ternyata berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penelusuran dari mana ini darinya? Dari www.vimela.com, bahwa susu bercampur dengan pisang itu akan membuat perut sakit ternyata, karena atau enggak menaikkan berat badan. Di sini ada ya, kalian bisa mungkin melihat dari situs vimela.com kalau kalian tidak percaya. Nah, habis pembahasan, lalu apa? Kesimpulan itu apa? Jadi setelah percobaan yang telah kalian lakukan dari A sampai Z misalnya, nah simpulannya apa? Ternyata
buah merupakan sumber mineral dan vitamin yang bermanfaat untuk fungsi di dalam tubuh. Sedangkan susu untuk kesehatan tulang dengan kandungan gizi yang mampu menekan resiko kanker payudara pada wanita menopause. Dan masih banyak lagi ya kandungan dari susu dan buah-buahan. Namun demikian, tidak semua baik dikonsumsi bersamaan dengan susu. Alasan utamanya, buah mudah untuk dicerna. Oh, ternyata buah itu mudah untuk dicerna. Nah, terus kalau susu itu lebih lama diprosesnya di dalam perut misalnya. Oh, itu kayaknya tipe deh. Ya, di dalam perut. Nah, dalam proses tersebut, buah dapat mengumpulkan susu yang berpotensi menyebabkan perut sakit dan asam lambung meningkat. Jadi, buah dan susu ini tidak cocok untuk dikombinasikan. Jadi, hasil percobaan membuat es krim itu, es krim rasa es krim lembut, es krim susu rasa buah itu sebenarnya tidak baik gitu. Seperti itu kesimpulannya. Nah, setelah membuat kesimpulan, buatlah daftar pustaka. Jadi setelah kalian misalnya di kajian teori kalian mengambil pengertian dari Wikipedia. Nah, situsnya jangan langsung di close, tapi simpan sebagai daftar pustaka bahwa rujukan dari teori tersebut yang kalian ambil diambil dari situs daring Wikipedia misalkan seperti itu. Nah, setelah itu apa? Selesai deh laporan teks percobaannya. Apakah ini laporan percobaannya berhasil? Berhasil untuk pewarna buatan, tapi ternyata ada efek lain gitu dari percobaan ini gitu. Seperti itu laporan teks percobaan. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung. Nah, untuk itu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.